Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husnul Fahmi, nomor WP 17109330026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya, yaitu mengenai bab 2 dan bab 3. Baiklah, langsung saya mulai mengenai pertama, yaitu bab 2 mengenai literatur review. Pada literatur review kali ini saya mengambil tiga penelitian. Yang pertama itu penelitian oleh Ramadan yang berisikan yang tujuan penelitiannya yaitu analisis kesehatan dan keselamatan kerja menggunakan metode Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control atau yang disingkat dengan HIRAC, menggunakan metodologi Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control. Hasilnya itu ditemukan potensi bahaya yang terjadi potensi bahaya terjadinya kecelakaan kerja, dan diberikan saran pengendalian risiko menggunakan metode hierarki pengendalian di section marking cutting pada sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu penelitian oleh Kamit dan kawan-kawan pada tahun 2018. Tujuannya itu analisa risiko keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kecelakaan kerja serta lingkungan dengan menggunakan metode HAZOP, yaitu metode Hazard and Operability Study pada proses scrapping kapal di Bangkalan Madura. Hasilnya itu menyusun skenario risiko dan menilai risiko yang ada pada industri scrapping kapal di Bangkalan Madura dengan menggunakan metode Hazard and Operability Study atau HAZOP. Yang ketiga yaitu penelitian oleh Darmawan dan kawan-kawan pada tahun 2017, yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi risiko kecelakaan kerja dengan metode Hazard Identification and Risk di area batching plan PT XYZ. Hasilnya didapatkan nilai risiko potensi bahaya kerja yang paling tinggi di PT XYZ. Berdasarkan literatur tersebut, dapat diketahui bahwa beberapa metode yang dapat digunakan untuk menganalisa risiko terjadinya kecelakaan, yaitu ada metode HIRAC dan metode HAZOP. Pada penelitian oleh Ramadan yang dilakukan di section marking cutting pada suatu perusahaan menggunakan metode HIRAC, didapatkan 15 potensi bahaya kecelakaan kerja pada divisi tersebut. Yaitu dapat dibilang 2 pekerjaan dikategorikan sebagai risiko ekstrim, 6 pekerjaan sebagai risiko tinggi, dan 6 proses pekerjaan sebagai risiko sedang, dan hanya 1 perusahaan pekerjaan yang dinilai sebagai risiko rendah. Hal itu dinilai cukup tinggi untuk sebuah perusahaan. Lalu pada penelitian kami dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang dilakukan pada usaha scrapping kapal di Bangkalan Madura ini, didapatkan nilai risiko bahaya pada usaha tersebut sangat tinggi, terutama pada pekerjaan pembersihan sisa bahan bakar oli dengan menggunakan sabun. Karena pada proses tersebut bahan bakar oli yang sudah dibersihkan itu mempunyai potensi untuk terbakar yang cukup tinggi dan sangat membahayakan bagi para pekerja yang ada di sana. Lalu pada penelitian Darmawan dan kawan-kawan pada tahun 2017 menggunakan metode HIRA, didapatkan risiko potensi bahaya yang paling tinggi di PT XYZ, yaitu ada 4 stasiun kerja. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan saran-saran yang berguna dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Kelebihan dari penelitian yang pertama, yang itu penelitian oleh Ramadan dan Darmawan dan kawan-kawan menggunakan metode HIRAC, itu potensi bahaya dapat diurutkan berdasarkan besarnya risiko kejadian kecelakaan, sehingga dapat ditentukan prioritas pengamanan pada tempat dilakukannya penelitian tersebut. Pada penelitian Ramadan tahun 2017, penanganan risiko lebih baik dengan menggunakan metode risk control. Dan kelebihan pada penelitian Kamit dan kawan-kawan pada tahun 2018 yaitu bisa dilihat hubungan antara tingkat kelelahan pekerja dengan tingkat risiko kecelakaan dengan menggunakan metode Hazard and Operability Study atau HAZOP. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 mengenai metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian saya kali ini dimulai dengan survei pendahuluan.
Survei penjualan kali ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara umum mengenai permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan tersebut. Lalu kemudian dilakukan studi literatur. Studi literatur ini dilakukan mengenai topik permasalahan, dari teori yang berhubungan dengan masalah hingga metode penyelesaian yang tepat dalam penyelesaian masalah. Studi literatur ini berlandaskan teori yang berhubungan dengan penyelesaian masalah. Lalu dilanjutkan dengan perumusan masalah. Perumusan masalah dari penelitian adalah menganalisa kesehatan dan keselamatan kerja di PT XYZ dengan menggunakan metode hierarki. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara. Secara garis besar, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer, yang pertama itu dilakukan pengamatan secara umum sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya. Yaitu pengamatan dilakukan pada rincian langkah-langkah prosedur kerja dan fasilitas-fasilitas yang terdapat pada pada PT XYZ. Lalu dilakukan wawancara dengan pekerja mengenai apa-apa saja risiko-risiko yang mungkin terjadi sebagai biang pemicu terjadinya kecelakaan kerja. Lalu untuk data sekundernya, saya melihat yaitu data riwayat kecelakaan kerja yang ada pada PT XYZ tersebut. Untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data. Pengolahan data ini dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengolahan diawali dengan identifikasi bahaya dan risiko kejadian untuk setiap tahap proses kerja. Lalu dilakukan penilaian risiko kecelakaan kerja. Penentuan ini berdasarkan tingkat kemungkinan kejadian dan keparahan tingkat kejadian. Kemungkinan dilakukan pengendalian risiko terhadap seluruh potensi bahaya dan mempertimbangkan peningkat risiko. Dan kemudian dianalisis. Untuk terakhir dilakukan itu isinya penutup yang berisi kesimpulan dan saran setelah dilakukannya penelitian ini. Kesimpulan berisi rangkuman dari hasil penelitian yang menjawab segala tujuan penelitian, dan pada saran berisi rekomendasi mengenai penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu presentasi yang akan saya lakukan pada kali ini. Salah yang khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.